Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Rizky Alfama, saya dari Universitas Potensi Utama. Nah, Ustadz, jadi eh, kita di sini akan berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Perkenalkan, saya Umar Mukhtar Siregar. Saya diajak untuk bersilaturahim sore hari ini bersama kawan-kawan dari KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, perwakilan dari Sumatera Utara. Dan saya bertindak sebagai koordinator untuk wilayah Sumatera Utara, di mana di Sumatera Utara itu sendiri terdapat 16 cabang di setiap kabupaten kota dan di 23 provinsi tersebar. Nah, itulah komitmen kita adalah untuk membantu saudara-saudara yang berada di Palestina. Untuk di Medan kita beralamat di Jalan M. Nawi Harahap, ya, di Jalan Seksama dekat Simpang Limun. Nanti kalau ingin silaturahim berkunjung, ahlan wa sahlan, kita sambut. Boleh, Ya, Ustadz, boleh. organisasi ini terbentuk mulai dari tahun 2006 sampai hari ini, berarti sudah berdiri sekitar 15 tahun. Nah, berpusat di Jakarta dan tersebar di 23 provinsi, dan setiap provinsi memiliki perwakilan cabang di setiap kabupaten kota. Nah, ada dua pokok yang menjadi tugas kami. Yang pertama itu kami sebut sebagai Nasrul Fikrah, yaitu edukasi dan sosialisasi terkait kepalestinaan. Jadi kita jangan sampai lupa terkait Palestina, meskipun ada gencatan senjata, meskipun ada perdamaian dan lain sebagainya, sebelum Palestina itu merdeka, maka KNRP akan terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan pentingnya kita untuk bersama-sama memikirkan dan membantu saudara-saudara di Palestina. Yang kedua yaitu kami sebut dengan Jam'ut Tabarru'at. Jam'ut Tabarru'at itu yaitu mengumpulkan donasi-donasi konkret, ya, atau sumbangan konkret kepada saudara-saudara di Palestina. Tentu bentuk kepedulian kita kepada saudara kita, ya, adalah dengan memberikan apa yang kita mampu berikan kepada mereka. Misalnya kita senang kepada seseorang kan berikan hadiah gitu, ya. Misal atau kita berkunjung silaturahim kepada saudara kita, pemilik kita juga kita bawa buah tangan. Nah, oleh sebab itu kami membuka donasi kepada masyarakat Indonesia. Siapa yang ingin bagian atau mengambil sisi kebaikan dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina, terkhusus pada isu-isu kemanusiaan, ya, dalam bentuk obatan atau hal-hal yang mereka butuhkan. Jadi prinsip di KNRP adalah bukan memberi apa yang kita ingin beri, tetapi kita memberi apa yang mereka butuhkan. Mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Oke. Masya Allah, Ustaz. Dan kita langsung aja masuk. Oke, selanjutnya saya masuk ke sesi tanya jawab nih, Ustaz, ya. Sebenarnya Ustadz, apa sih yang terjadi di Palestina? Orang-orang Israel mengklaim kalau itu adalah bagian dari wilayah mereka, atau mereka mengatakan bahwa tanah Palestina adalah hak mereka. Ini tidak bisa dibenarkan, baik itu dalam kajian fakta sejarah dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang Palestina sesungguhnya hanya mempertahankan negaranya, mempertahankan kehormatannya, mempertahankan harga dirinya, sama seperti kita dulu ketika dijajah Jepang atau dijajah Belanda. Ya, kita berjuang mempertahankan harga diri bangsa, mempertahankan harga diri kita, mempertahankan nasionalisme kita dan lain sebagainya. Jadi itulah yang hari ini yang terjadi di Palestina. Tetapi jauh lebih daripada itu, sesungguhnya permasalahan Palestina bukan saja permasalahan hanya sebatas caplok-mencaplok atau mengambil wilayah saja, tetapi kepada isu-isu keagamaan atau klaim teologis yang tidak bisa terpisahkan dari apa yang terjadi saat ini di Palestina, begitu. Karena ada kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa
penguasaan terhadap bumi Palestina adalah bagian dari ajaran agama mereka. Jadi itulah saya kira sehingga konflik ini akan terus berlanjut ya, meskipun hari ini damai, kita tetap mendoakan tetap terjadi kedamaian ya, tapi potensi sedikit saja itu bisa untuk memancing kembali apa yang sedang terjadi belakangan ini. Jadi pas di Israel menuju ke Palestina itu sampai berapa tahun sih? Sampai berapa tahun gitu mereka tuh dijajah oleh Israel gitu? Ya, kalau kita lihat ya bahwa orang-orang Israel itu, artinya negara Israel itu kan dia berdirinya itu dideklarasikan bulan Mei tahun 1948 ya, 1948. Itulah berdiri mereka secara mendapat pengakuan ya, tapi sebelumnya mereka telah berusaha melalui dari pengaruh-pengaruh negara-negara Eropa di mana mereka mencari dukungan agar mereka bisa masuk ke Palestina. Bahkan dalam kekuasaan misalnya dinasti Utsmani ya, mereka membujuk pada saat itu Sultan Abdul Hamid untuk bisa masuk ke tanah Palestina, dan pada saat itu mendapatkan penolakan. Maka mereka pun mulai mendekati negara-negara Eropa, terkhusus Inggris pada saat itu, sehingga pada tahun 1917 ya ada perjanjian atau deklarasi Balfour, yang itu merupakan nama dari potongan nama Menteri Luar Negeri Inggris, yang sehingga mulailah ada pemetaan wilayah Palestina mana, wilayah Israel mana. Jadi kalau kita lihat ya berdirinya negara Israel itu ya tahun 1948. Nah, tapi sebelumnya itu mereka itu sudah mencoba untuk mulai menjajah daripada Palestina. Artinya memang usaha yang sudah lama begitu. Oke, baik Ustadz. Nah, ini juga jadi kan apa sih alasan besar kenapa Yahudi atau Israel ingin menguasai Palestina, dan ada apa gitu? Padahal Palestina itu tanah yang kering kerontang gitu. Kenapa tidak ada negara lain gitu? Kenapa harus Palestina ya? Dipersilakan jawab. Kalau kita lihat ya, Palestina itu bukan seperti negara-negara Arab yang memiliki kesuburan ya, seperti misalnya Qatar atau Saudi atau negara-negara teluk lainnya yang memiliki emas atau memiliki minyak yang tentunya dapat menggoda negara manapun untuk menjajah atau mengambil wilayahnya. Kita juga Indonesia, ketertarikan Belanda itu disebabkan kita kaya akan rempah-rempah. Palestina di sisi mananya gitu ya. Ternyata permasalahan ini bukan adalah permasalahan ekonomi saja. Ya, ini bukan permasalahan politik saja, tetapi juga masuk kepada permasalahan teologis, yaitu dalam pemahaman pengamalan keagamaan, terkhusus orang-orang Yahudi, di mana mereka sudah mendeklarasikan bahwa dalam kitab suci mereka atau dalam ajaran mereka itu wilayah Israel sesungguhnya itu adalah mulai daripada Efrat sampai ke Nil, yaitu di semenanjung Sinai, Mesir. Maka oleh sebab itu ada 5 wilayah sebenarnya yang diklaim yang akan bakal menjadi wilayah Israel. Ini dari paham Zionisme yang dibawa oleh Theodor Herzl. Di antaranya adalah Suriah Selatan, Libanon Selatan, Transjordania, kemudian Mesir, ya, kemudian Palestina secara keseluruhan. Nah, jadi dari pemahamannya demikian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ada keyakinan di dalam agama mereka bahwa apabila mereka menemukan Haikal Sulaiman atau kuil Solomon, ya, itu mereka katakan bahwa kuil itu berada di bawah Masjidil Aqsa. Maka oleh sebab itu dari tahun 1967 sampai saat ini itu lebih daripada 10 kali mereka mencoba untuk menghancurkan daerah bawahnya atau
melobangi ya, mencari kebenaran. Benar enggak adanya kuil Sulaiman tersebut? Dipercaya mereka apabila kuil itu ditemukan, maka ada sinyal bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel akan mampu menguasai dunia. Terkhusus apabila mereka mendapatkan tabut, yaitu ada kotak yang terdapat di dalamnya itu kitab Taurat, kemudian peninggalan-peninggalan dari Nabi Sulaiman, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Siapa yang mendapati itu, maka itu adalah merupakan sinyal atau simbol bahwa orang-orang Israel akan mampu menguasai Masjidil Aqsa atau kuil Sulaiman itu ditemukan dan lain sebagainya, maka akan turun juru selamat mereka yang akan membantu mereka untuk menjadi penguasa di dunia ini. Jadi memang sisi-sisi klaim teologis ataupun pemahaman agama mereka lah yang mendorong untuk menguasai Palestina, di antaranya seperti itu. Jadi bukan saja permasalahan ekonomi, bukan saja permasalahan sosial dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu. Maka disinilah terjadi tabrakan daripada teologi tersebut, gitu. Di mana orang Israel mengklaim itu wilayah mereka dengan kesuciannya. Kemudian Islam itu jelas ya, banyak dalil-dalil ataupun hadis yang menceritakan keutamaan Masjidil Aqsa yang tempat di mana mereka mengklaim tersebut. Nasrani juga demikian, mereka mengklaim ada terdapat di daerah sekitar Masjidil Aqsa tersebut yang bagian dari tempat suci mereka. Jadi memang ada klaim-klaim agama tersebut sehingga memperumit permasalahan ini. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Oke, Ustadz, ini ada baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini ada pertanyaan juga nih dari Teguh Rizi. Apakah menentang Zionisme berarti antisemit dan anti Yahudi, Ustadz? Ya, persilakan Ustadz. Ya, pemahaman Zionisme itu kan dibawa oleh Theodor Herzl, ya. Artinya kita sebuah propaganda atau sebuah ajakan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar pada saat itu untuk kembali ke tempat mereka, ke tanah airnya lah, katakan demikian, yang disimbolkan dengan Gunung Zion, dan gerakan itu disebut sebagai Zionisme, dan mereka adalah tokoh-tokohnya disebut sebagai Zionis, ya. Artinya yaitu pancingan atau panggilan kepada mereka, orang-orang Yahudi, kembali kepada Israel. Nah, kalau Yahudi itu kan seperti bangsa ya, atau seperti katakanlah seperti etnis lah demikian ya. Jadi apakah kalau kita membenci Zionisme, membenci Yahudi, ya. Nah, ada lagi nih yang mengapa Allah tidak membinasakan Yahudi atau Bani Israel, Ustaz? Ya, yang pertama, ini kan memang bagian dari rahasia Allah ya. Tidak ada yang berlaku di alam ini yang tidak dari izin dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin menghukum, itu tentu mudah bagi Allah kan. Artinya kaum-kaum terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, dan lain sebagainya yang durhaka kepada nabi-nabinya, kita tahu dalam sejarah mereka hancur dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dalam perkara ini kenapa tidak ada, kan demikian. Nah, setelah pada zaman Rasulullah SAW, ya, pada saat itu Rasulullah hijrah ke Taif, dan pada saat itu Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh kaumnya, sehingga pada saat itu malaikat gemes lah, ya, artinya gemes ya, doa aja lah sama Allah, atau perintahkan saja saya untuk mengangkat gunung ini maka saya hancurkan. Nah, pada situ Rasulullah SAW kan tidak mau. Artinya kita ketahui pada zaman Rasulullah SAW ini ya belum ada yang secara terang-terangan yang demikian bahwa perlakuan buruk terhadap nabinya sendiri itu langsung mendapatkan balasan sebagaimana diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya
mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kepada kita untuk mengambil ladang-ladang kebaikan. Ya, ladang-ladang kebaikan dengan adanya Palestina ini. Waliya'lamal ladzina amanu minkum waliya'lamas sabirin. Allah itu ingin melihat siapa di antara kita yang beriman, ya, yang peduli, yang perhatian, yang mau berjihad, yang mau melindungi rumahnya, melindungi kesucian Masjidil Aqsa, ya, dan juga ingin melihat siapa sih yang munafik gitu ya, siapa sih yang hater kepada Masjidil Aqsa, siapa sih yang terang-terangan memusuhi Masjidil Aqsa, maka ini akan tersaring. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah juga ingin melihat siapa orang-orang yang sabar gitu. Tentu ini bagian daripada orang-orang Palestina yang tertindas, yang orang tuanya hilang, ayahnya hilang, anaknya hilang, rumahnya hancur, pekerjaannya hilang, dan demikian. Maka kita ambil nilainya adalah, ya, ini bagian daripada ladang amal kita dengan adanya Masjidil Aqsa ini. Kalau seandainya tidak ada keutamaan-keutamaan dalam Masjidil Aqsa, tentu ya kita bisa saja untuk mengambil tempat yang lebih baik lagi. Ya, artinya ya udah, kalau masjid itu memang hendak diambil dan lebih banyak mudorotnya, ya udah silakan kita serahkan, kita bangun masjid lebih agung, lebih cantik, lebih megah, maka selesai masalah. Ternyata bukan demikian. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan Masjidil Aqsa karena satu-satunya masjid yang diberikan oleh Allah namanya itu langsung adalah termasuk Masjidil Aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi nama masjidnya memang dari nama Allah, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah berangkat dengan bersusah payah menuju masjid kecuali hanya 3. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Nah, dengan keutamaan-keutamaan tersebut, disinilah kita ambil nilai ibadah dalam untuk melindunginya, mensucikannya. Kalau seandainya tidak ada dalil yang demikian, mungkin daripada lebih banyak mudaratnya, kita serahkan aja kepada Yahudi, kita serahkan aja kepada Israel tuntas. Ya, ternyata enggak. Nah, inilah saya kira bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring di antara kita siapa memang yang peduli terhadap kemuliaan Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Oh, oke. Terima kasih Ustadz. Nah, ini juga Ustadz kan Israel itu kan hanya bagian yang dimana Palestina itu hanya jadi tempat penumpang gitu. Nah, kenapa sih mereka itu seenaknya aja gitu kan? Seenaknya aja tiba-tiba mengklaim bahwasannya teritori mereka itu diperluas. Itu gimana Ustadz? Ya, memang karakter yang terbangun pada diri mereka adalah memang karakter yang demikian, dan itu bukan suatu hal yang aneh gitu ya. Mereka kan keturunan dari garis mereka bangsa dari Nabi Musa, kemudian dari Ibrahim, mereka keturunan dari Nabi Ishak, ya, demikian. Memang pada zaman Nabi Musa pun berulang-ulang kita lihat pembangkangan ataupun kedengkian yang mereka miliki, itu udah sering ya. Artinya ketika Allah memerintahkan mereka masuk kembali ke ke tempat semula mereka membangkang, tidak mau. Ketika diberikan makanan secara cuma-cuma, mereka protes. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih lembu, mereka pun banyak bertanya. Kemudian mereka pun yaqtulunal anbiya, ya, mereka itu hobinya itu membunuh para nabi-nabinya. Jadi banyak nabi itu yang tinggal di sekitar mereka, dan banyak nabi-nabi yang mereka bunuh, demikian. Jadi memang artinya nabi aja dibunuh, apalagi kita, kan gitu ya. Jadi memang udah karakter aja tuh, anggap aja karakter bawaan. Jadi memang orang Yahudi tidak terlepas dari hal-hal keburukan yang demikian. Oke, ya, terima kasih Ustadz. Nah, ini ada juga nih pertanyaan nih kan dari teman juga nih. Sejauh ini apa tindakan PBB tentang penyelesaian konflik Israel Palestina, gitu, Ustaz? Ya, sejauh ini kita tahu ya, Sekjen PBB itu kan berasal dari Cina saat ini ya. Ketika memang banyak yang bertanya apa sih peran PBB dan lain sebagainya, tapi kita jangan lupa ternyata
di antara keanggotaan PBB tersebut ada negara yang memiliki veto yang luar biasa, yaitu Amerika, gitu ya. Dan Amerika ini kan tak pernah tidak mendukung Israel, ya, selalu memberikan dukungan kepada Israel. Apalagi terkait dengan peristiwa yang belakangan ini, Amerika juga memberikan dukungan penuh terhadap Israel. Nah, sehingga keputusan-keputusan PBB itu bisa terpasung dengan kepentingan-kepentingan Amerika, gitu. Jadi seharusnya kita harap PBB bisa mengambil peran menciptakan perdamaian, ya, menciptakan keamanan, baik itu di Palestina ataupun di dunia pada umumnya. Tetapi satu sisi kita lihat, ya, PBB mampu untuk bergerak cepat dan bijaksana dalam beberapa kasus peperangan, tapi terkait Palestina dan Israel sampai hari ini kita sepertinya tidak bisa banyak berharap, ya, karena memang banyak kepentingan-kepentingan yang menduduki daripada PBB itu sendiri. Itu memang kalau kita baca media, Sekjen PBB sendiri itu apa namanya merasa lemah juga ya dalam mengambil sikap karena memang banyaknya kepentingan-kepentingan tersebut. Oke, Masya Allah. Nah, ini juga kan Ustaz, ada lagi pertanyaan nih kan, sebenarnya banyak nih pertanyaan. Juga kalau misalnya ada yang ingin bertanya dari viewers di sini, boleh silahkan tanya gitu. Nah, ini Ustadz ada lagi dari Teguh Rezi juga. Ustadz, kenapa sikap Amerika dalam kasus antara Palestina dan Israel penting? Dan mengapa Palestina tidak diakui sebagai negara saat ini? Nah, itu ditanya oleh Teguh Rezi, Ustadz. Ya, ini seperti tadi kita katakan bahwa awal mula pendirian Israel itu didukung oleh Eropa, khususnya adalah Inggris, ya. Dan hari ini Israel mendapat dukungan yang lebih besar lagi, yaitu dari Amerika, ya. Jelas, walaupun seluruh Asia ataupun Eropa menentang keras atau ada gerakan-gerakan boykot, tetapi Amerika sendiri tidak pernah sampai hari ini menyatakan sikap bahwa mereka berpihak kepada Palestina. Mereka berada di pihak Israel. Tentu ini bagian daripada lobby-lobby yang dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintah Israel, ya, di mana mereka mampu menguasai misalnya forum-forum tinggi di Amerika atau negara-negara yang memiliki veto, ya, di PBB ataupun kekuatan-kekuatan di dunia ini untuk berpihak kepada mereka. Ya, jadi memang disitulah saya kira usaha yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu mungkin bisa saya jawab. Oke, Ustaz. Berarti mendukung penuh nih ya ceritanya ya sama Israel ya, Ustaz. Iya, karena tidak pernah kita lihat sama sekali Amerika itu berpihak pada Palestina, ya. Iya, benar-benar Ustaz, benar Ustaz. Mungkin ada konspirasi lain ya Ustaz ya terhadap Israel dan Amerika ya Ustaz. Ya, itu kita tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi sepertinya memang ada hal-hal yang lebih deal-deal mereka berdua ataupun hal-hal yang ditutupi di dunia, tetapi memang kebersamaan itu ada di antara mereka, terkhusus terkait Palestina. Oh, berarti mesra gitu mereka ya? Iya. Ini Ustaz, ada lagi nih pertanyaan nih dari viewers kita. Sebelum 1948, Israel sudah menjadi sebuah negara, Ustaz. Nah, dia tanya gitu, apakah pas 1948 Israel itu udah jadi negara belum, Ustaz? Ya, boleh diulang, kurang jelas. Oke. Ini Israel pada tahun 1948 sudah jadi sebuah negara belum, Ustaz? Ya, itu kan berawal dari gerakan adanya pemahaman tadi itu, ya, karena sebenarnya sebelum itu orang-orang Yahudi ini kan tersebar entah di beberapa daerah, ya, ada yang di Eropa, di Arab dan lain sebagainya.
Maka tercetuslah pemikiran dengan gerakan Zionisme. Artinya kita kembali ke Bukit Zion gitu ya. Bukit Zion yang terdapat di daerah daerah sekitar di sana. Nah, gerakan itulah yang mengundang kembali atau mengajak orang-orang Yahudi untuk kembali ke daerah tersebut. Nah, 1948 lah, dan pada saat itu selesai Perang Dunia, maka berdirilah negara yang disebut sebagai Israel. Demikian. Jadi pada sebelumnya itu milik orang-orang Palestina gitu. Karena pada saat itu kalau kita lihat simbol-simbol pemerintahan Palestina itu sudah ada ya, dari mata uangnya, dari militerismenya dan lain sebagainya, Palestina sudah memiliki gitu. Kalau bahasa kita dan mungkin bahasa orang Palestina, bahwa orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang menjajah mereka. Nah, inilah mungkin yang dikuatkan oleh konstitusi kita, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan kita Indonesia berada untuk selalu mendukung Palestina karena kita memiliki pemikiran yang sama, bahwa orang-orang Yahudi tersebut atau gerakan Zionisme tersebut adalah gerakan penjajahan terhadap suatu suku bangsa atau warga negara yang sah yang berada di negaranya itu. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Nah, ini juga Ustadz ada lagi kan. Kapankah Palestina akan merdeka? Dan kalau misalnya Palestina merdeka, apakah kiamat sudah dekat nih Ustadz? Wah, ini kayak judul sinetron ini ya. Iya betul ya Ustadz. Karena kan mungkin itu salah satu pertanda gitu kan. Baik, jadi kalau kita lihat ya petunjuk seperti misalnya dalam hadis ya. Hadis itu dikatakan la taqumus sa'ah, ya, tidak terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud, ya, sampai orang-orang muslim itu berperang kepada dengan orang Yahudi. Ya, dan pada saat itu nanti orang-orang Yahudi akan akan bersembunyi dan lain sebagainya, dan mereka akan mencari tempat persembunyian yang tidak diketahui oleh orang-orang, yaitu berada di di belakang pohon gorkat gitu ya. Nah, itu ada memang hadis yang demikian. Ketika hadis ini turun pada zaman Rasul, para sahabat mungkin tidak seperti yang kita pahami hari ini ya, karena memang pada saat itu kontra antara Yahudi dengan Islam tidak seperti orang Israel dan Palestina hari ini. Nah, jadi apakah hadis-hadis itu ada? Ada, memang ada. Nah, kalau itu bisa kita pahami, ya artinya ya kalau soal kiamat ya memang kiamat selalu mendekat, nggak mungkin menjauh kan begitu. Karena memang kita lihat dari tanda-tandanya juga sudah banyak yang terlihat. Dan hadis tadi juga mengatakan la taqumus sa'ah, yaitu tidak akan terjadi kiamat. Ya memang berarti tidak harus kita menunggu berapa ribu tahun lagi ke depan sehingga terjadinya kiamat. Hari ini saja orang Islam dengan orang Yahudi sudah terjadi peperangan, dan kiamat itu tentu semakin mendekat. Jadi memang pasti ada korelasinya demikian. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, ini ada lagi nih. Tadi kan pertanyaan umum kan. Nah, di Palestina nih, bagaimana kondisi terkini di Palestina? Kondisi terakhir sudah gencatan senjata. Apakah ini berlangsung jangka panjang kah atau gimana Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Ya, gencatan senjata di Palestina bukan sekali ini gitu. Jadi gencatannya itu sudah berulang-ulang dan senantiasa senantiasa dilanggar gitu, dilanggar. Cuma ada yang menarik gitu. Kalau selama ini terjadi gencatan senjata, beberapa tahun kemudian penyerangan itu diawali oleh orang-orang Israel. Itu yang selama ini terjadi. Nah, khusus pada yang baru ini kita saksikan bersama, itu yang mulai untuk mengirim roket-roket itu justru dari kalangan Palestina. Nah, inilah yang mengejutkan orang-orang Israel. Nah, apakah orang Palestina melanggar gencatan senjata? Ya, tidak juga, karena memang yang mulai terjadi penembakan di Masjidil Aqsa di saat orang-orang Islam sedang i'tikaf, sedang menggiatkan ibadah di 10 akhir Ramadan,
adalah orang-orang Israel tersebut, sedangkan isi gencatan senjata itu tidak menggunakan senjata api di masing-masing kedua belah pihak. Nah, apakah ini akan berlanjut akan berlanjut lama ataukah akan berhenti, kan demikian. Jadi mungkin kita tidak tahu ya, namanya juga ini politik dan suasananya juga tidak bisa ditebak ya. Kadang gencatan senjata itu adalah saat-saat untuk bernapas di kedua belah pihak gitu ya, atau untuk merekonstruksi ya kembali. Artinya kalau kita habis berjalan jauh itu ya istirahat sebentar, minum, mungkin mau jalan lagi lah, demikian. Artinya atau saling memberikan mengisi kekuatan masing-masing dan lain sebagainya, atau melancarkan lobby-lobby yang ujung-ujungnya nanti akan terjadi kesepakatan-kesepakatan, perundingan-perundingan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita tebak terkait dengan gencatan senjata ini. Oke, Masya Allah Ustadz. Berarti mereka lagi istirahat nih Ustadz ya? Lagi mudah-mudahan tuntas lah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke Ustadz, nah ini Ustadz, ini bagus juga nih ada pertanyaan umum. Kenapa harus bantu dan bela Palestina? Dan bagaimana cara-cara terbaik yang bisa kita lakukan di Indonesia terutama untuk membantu Palestina? Iya, ada 4 hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ya tentu kita harus mengkonkretkan ya perhatian kita tadi dengan mengirimkan donasi kepada mereka. Karena emang informasi yang kami terima saat ini terdapat 7.000 pengungsian ya, 7.000 pengungsian, dan 3.000 orang itu tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Mereka berada di sekolah-sekolah yang masih ada dan lain sebagainya. Jadi dan mereka itu hanya menggunakan pakaian yang hanya melekat pada tubuhnya saja ketika terjadi pengoboman dan lain sebagainya. Jadi donasi. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan tentu adalah dengan mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka karena kekuatan kita adalah kekuatan doa dan kita yakin akan doa tersebut. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk mengedukasi atau mensosialisasikan apa yang terjadi di Palestina. Artinya kita sama-sama menderita, sama-sama terluka. Ya, mereka terluka dengan tembakan, mereka terluka kehilangan orang-orang tercinta. Kita terluka dengan menerima kabar buruk dari mereka. Jadi merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu dapat kita sebar melalui media sosial yang kita miliki. Seperti sore hari ini kita bicara tentang Palestina. Nah, ini luar biasa ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak orang tersadarkan, reedukasi ya. Kemudian ya artinya demikian. Keempat, mohon ya jangan dicibir, jangan direcoki orang-orang yang peduli kepada Palestina. Kalau Anda tidak sepakat bahwa orang Palestina itu menderita, terjajah dan lain sebagainya, cukup diam saja, tidak perlu mencibir mereka karena itu lebih menyakitkan ya. Karena memang kita alhamdulillah diberikan Allah pada saat ini kita kedamaian, tidak seperti mereka. Kalau kita diberikan Allah seperti apa yang mereka rasakan, kemudian ada orang mencibir, itu lebih menyakitkan saya kira. Itu mungkin. Oke, Masya Allah Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari viewers kita juga. Apakah isu Palestina hanya dimiliki umat Islam gitu Ustaz? Palestina, isu kalau kita lihat bahwa kaitannya hanya kepada sisi keislaman, tidak juga, ini kepada kemanusiaan ya. Dan KNRP sendiri yang kita sosialisasikan adalah kemanusiaan. KNRP itu bekerja sama dan sudah membangun hubungan baik ya dengan lintas agama lain, tokoh-tokoh agama lain terkait kepedulian kepada Palestina. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan umat Islam, tetapi adalah permasalahan manusia pada umumnya, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat agama, tidak melihat siapa dia. Mereka yang memiliki hati nurani, ya pasti berada pada barisan orang-orang yang mendukung Palestina. Karena memang pengalaman mereka yang yang mencibir Palestina adalah memang mereka yang buta sejarah ya. Artinya
termakan hoaks dan lain sebagainya. Ya, jadi KNRP bekerja sama dengan agama-agama lain, termasuk Katolik, ya, dan itu sudah terbina dengan baik, terkhusus di pusat ya, dalam isu-isu kepalestinaan. Nah, jadi bukan hanya isu umat Islam. Gitu. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustadz jawabannya. Mungkin ya, jadi itu tadi ya dari viewer kita juga. Nah, ini Ustadz ada yang mungkin ya, ini terakhir nih kan. Menurut Ustadz, kenapa sih Iran mau menolong Masjid Aqsa, padahal seperti yang mereka ketahui banyak orang kafir menyatakan mereka kafir. Apa karena sekedar hasrat kemanusiaan gitu, Ustaz? Ya mohon dijawab, Ustaz. Ya, peran Iran dalam perang yang belakangan ini terjadi itu diakui oleh Hamas sendiri ya, dan Iran juga menegaskan bahwa mereka dibalik daripada selama ini menguatkan Hamas atau Palestina dari segi kekuatannya, demikian. Nah, artinya begini, kalau kita lihat, kalau dari segi namanya juga kita berperang ya, artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat seperti ini, ya tentu bantuan-bantuan ini bukan lagi terkait kepada akidah. Tadi sudah kita tegaskan, ini bukan masalah akidah kemanusiaan begitu. Iran memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi, dan mereka tahu di antara dua kelompok ini mana yang harus mereka dukung. Dalam hal ini mereka berada di Palestina, dan mereka menegaskan sikap mereka ya, daripada kita mengatakan kami Palestina tapi kita tidak ada real kontribusi gitu. Dari segi muamalah sendiri ya, muamalah itu tadi tidak menutup dari agama gitu ya. Artinya kita pun kalau misalnya mau beli buku yang penjualnya bukan non Islam kan tidak masalah dalam hal muamalah gitu. Jadi kalau misalnya Hamas dibantu oleh Iran dalam hal ini, ya itu sah-sah saja. Sama seperti Arab Saudi misalnya beli mobil dari Eropa misalnya ya. Karena memang Arab Saudi belum bisa menciptakan mobil sekualitas BMW dan lain sebagainya. Apakah bisa kita katakan Saudi itu kafir dan lain sebagainya? Enggak ya. Jadi memang ini harus kita pisahkan dalam hal ini. Itu mungkin. Selagi menunggu pertanyaan nih, Lensa Positif ini adalah komunitas dakwah yang bergerak dalam bidang video kreatif. Terbentuk pada tahun 2018 September, berawal dari anggota UPMI 11 orang. Nah, lalu pada tahun 2020 ada reshuffle yang memasukkan anggota dari berbagai kampus. Nah, teman-teman Positivers, jangan lupa follow IG kami dan YouTube untuk konten terbarunya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Yuk kita donasi juga ya, nomor rekening donasi Bank Syariah Indonesia. Nanti mungkin ada ya di caption, mungkin ada nanti Bank Syariah Indonesia. Pokoknya nanti ada gitu. Kalau misalnya yang mau donasi, nanti ada kontaknya dan kami akan berikan nomor rekeningnya juga di situ tertera gitu. Baik. Mungkin ya dari closing statement dari Ustadz, dipersilakan Ustadz. Ya, Palestina bukan saja isu umat Islam ya. Palestina adalah isu kemanusiaan, itu yang harus kita pahami. Dan kita berdoa semua semoga permasalahan dan konflik di Palestina cepat selesai, dan terkhusus pemerintah kita mengambil peranan penting dalam isu-isu kepalestinaan dengan kerjasama internasional melalui Menteri Luar Negeri ataupun Bapak Presiden yang terhormat ya, dalam memberikan dukungan yang jelas dan konkret ya terhadap ya, karena hal ini tentu adalah bagian dari amanat undang-undang kita, dan ini dijelaskan juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita menolak sama sekali bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
Insya Allah, terima kasih Ustadz atas closing statement-nya. Nah, terima kasih untuk Positivers dan penonton-penonton lainnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu menjadi hidayah dan juga pengetahuan bagi kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah, mau sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.